Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kali ini saya akan mencoba untuk membagikan beberapa tips dasar bagi pengguna Excel pemula ya. Mohon maaf sebelumnya karena saya sudah lama juga vakum, bertahun-tahun nggak upload video ya, karena kesibukan pekerjaan. Jadi sekarang saya mencoba untuk membagikan kembali tips dan trik Excel untuk pemula khususnya ya. Nah, di sini kebetulan saya masih menggunakan Windows 7. Untuk pembahasannya kenapa saya masih memilih Windows 7, pembahasannya akan saya bahas di video-video berikutnya. Dan saya juga masih menggunakan yang namanya Microsoft Office 2013 ya. Oke, kali ini saya akan membagikan tentang cara mengatur penyimpanan default ya. Penyimpanan default ini sangat penting untuk diatur di Excel. Kenapa? Karena umumnya pemula itu tidak pernah mengatur tentang penyimpanan filenya, sehingga file yang disimpan itu selalu berada di drive C ya, di sini. Kalau yang belum paham maksudnya drive C, itu adalah drive atau partisi tempat sistem operasi berada. Singkatnya Windows, letaknya ya di sini di C. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah penyimpanan default untuk Microsoft Office itu adanya di dokumen. Di sini penyimpanannya ya. Nah, kenapa kita harus mengatur itu? Kalau file penyimpanan ada di C dan kita memiliki masalah dengan Windows, harus install ulang atau crash dan banyak faktor ya, maka ketika install ulang itu seluruh isi dari drive C ini akan direset, sehingga file-file yang teman-teman simpan di drive C itu akan hilang. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut akan lebih aman lagi jika disimpan di partisi yang berbeda. Contohnya di D, karena di sini akan lebih aman. Oke, langsung aja teman-teman. Bagaimana cara mengaturnya Excel agar otomatis menyimpan ke sana? Sekarang kita langsung ke Excelnya. Cekidot. Nah, bagi pemula atau teman-teman yang baru mulai mau belajar Excel, tampilan Excel ya seperti ini, khususnya yang 2013 ya. Tapi secara umum mirip-mirip aja sih, versi dari tahun-tahun berapa gitu kan. Cuman beda tempat sama tampilan aja. Fungsi dan sebagainya masih sama. Nah, langsung aja untuk mengatur itu, silakan diklik file. Maaf, sebentar ya. File tadi kan. Oke, saya ulangi ya. Silakan diklik file. Nah, di sini ada pilihan save as dan sebagainya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Sekarang kita fokus dulu kepada pengaturan penyimpanan pada Excel ya. Nah, di sini ada bilah option. Bilah option. Kalau seingat saya itu 2010, 2013, 2016 sama ya. Settingannya ada di sini. Tampilannya sama. Pilih option. Nah, di bilah sebelah kiri ini ada beberapa kategori ya, kategori pengaturan. Kita abaikan dulu yang lain, kita fokus dulu kepada pengaturan penyimpanan. Pengaturan penyimpanan itu ada di bilah save ya, di bilah save. Nah, di sini ini adalah settingan yang sudah saya lakukan perubahannya. Secara default pada komputer teman-teman itu sebenarnya ini adalah 10 menit ya, dan ini adalah C. Nah, seperti ini kira-kira secara defaultnya untuk Excel yang belum diotak-atik ya. Nah, di sini saya kenapa menggunakan di sini angka 2 dan di sini menggunakan D, kita jelaskan. Save Auto Recover ini adalah fungsi dari Excel yang akan menyimpan secara otomatis apa-apa saja yang udah teman-teman kerjakan pada Excel tersebut. Hanya saja rentang waktu penyimpanan itu setiap 10 menit sekali. Jadi bahasa sederhananya, Excel akan menyimpan file yang teman kerjakan
sekali setiap 10 menit ya, sekali setiap 10 menit. Apabila kasusnya adalah teman-teman mengetik bla 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 A B C sampai Z segala macam, asumsikan teman-teman sudah mengetik selama 9 menit misalnya. Udah banyak kan pekerjaan yang udah dikerjakan, tiba-tiba mati lampu atau Excelnya ngehang, close dengan sendirinya. Waktu teman-teman membuka file Excel tersebut, maka Excel akan mengeluarkan layar kosong. Dengan kata lain, apapun yang udah teman kerjakan selama 9 menit tidak akan ada lagi, hanya kertas kosong ya. Capek kan, udah 9 menit ngetik, tiba-tiba mati lampu atau apa segala macam, hilang gitu kan nyebelin banget. Jadi di sini kita setting aja. Kita setting, kalau saya itu biasanya menggunakan 1 menit ya, 1. Cuman kalau 1 menit ini Excel akan menggunakan RAM atau memori komputer itu lebih besar. Jadi kita sesuaikan aja, standar saya 2 menit ya, cukuplah 2 menit. Jadi apabila kita kedapatan kasus lampu mati atau laptop hang atau banyak hal lah kan, jadi kita itu cuma kehilangan pekerjaan selama 2 menit ya. Hasil ketikan yang hilang itu hanya yang dalam rentang 2 menit. Oke, lanjut. Kalau belum jelas silakan ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang lain-lain diabaikan saja ya, karena tidak juga berpengaruh secara signifikan. Biarkan saja secara default. Yang kita ubah sementara ini cukup baru rentang waktu penyimpanan auto recover ini ya. Lanjut di default local file location. Di sini default local file location adalah tempat penyimpanan default atau tempat penyimpanan standar Excel. Standarnya adalah di C dokumen atau C my dokumen atau my dokumen dan sebagainya. Namun secara general semua Excel akan menyimpan di partisi C seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan teman-teman pun sudah tahu apa konsekuensi, apa resikonya kalau menyimpan di partisi C ya. Nah, untuk mengganti ini cukup dengan cara buka Explorer ya. Di sini saya ulang dari awal aja. Explorer ya di sini ya. Kalau teman-teman yang pakai Windows 7 sama seperti saya, atau teman-teman yang pakai Windows 8, Windows 10, itu akan sama apabila teman-teman menekan Windows E di keyboard, akan tampil Explorer ya. Nah, di sini saya akan menyimpan Excel saya di D dokumen ya. Langsung aja buka dokumen, buka folder tempat kita mau menyimpan ini, anggap seperti itu. Nah, kita cukup klik address bar ini. Nah, di sini alamatnya kita dapatkan. Tinggal di copy. Kembali ke Excel. Di pengaturan ini tinggal kita paste. Berubah jadi D dokumen. Oke. Tinggal klik OK. Nah, kita coba untuk menyimpan file ini ya. Save atau Ctrl S ya shortcutnya. Browse. Nah, dia akan langsung mengarah ke D dokumen. Jadi teman-teman itu nggak perlu capek-capek lagi mindahin Explorernya ya buat menyimpan data. Tinggal klik save. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki file Excel dengan nama book1, sehingga dia memberikan konfirmasi apakah saya ingin mengganti atau menimpa file yang sudah ada. Oke, karena saya tahu bahwa file yang tadi itu tidak penting, jadi saya timpa aja ya. Demikian pengaturan yang dapat kita lakukan untuk penyimpanan.
Saya mohon maaf sekali jika banyak kekurangan dari penyampaian saya, dari sisi teknis yang saya miliki saat ini. Coba karena keterbatasan saya juga, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya harapkan teman-teman juga memberikan kritik dan saran bagi saya agar dapat mengembangkan channel ini agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi teman-teman yang memiliki ide atau saran untuk video saya ke depan, request aja di kolom komentar ya. Di kolom komentar teman-teman bisa menuliskan kira-kira kedepannya video apa yang harus saya upload tentang trik Excel ini. Oke, demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.